Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu di mata kuliah kewirausahaan di minggu ketiga ini tentang marketing teknik dan strategi marketing, strategi pemasaran dan teknik pemasaran seperti apa terhadap produk yang telah kita buat. Nah, apa sih marketing itu? Nah, kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, kegiatan meneliti apa sih yang ingin dibutuhkan daripada konsumen, daripada pelanggan, daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah marketing pengertiannya. Kemudian tujuan pemasaran adalah, di sini ada tujuan marketing, bagaimana agar barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi bagaimana sih produk kita itu disukai oleh si pembeli, dibutuhkan, kemudian agar produk kita itu dibeli dengan terus menerus. Nah, ini harus yang pertama unik, di sini ya, unik produk of startup. Ketika kita akan membuat produk startup, produk yang belum ada di sekitar kita. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah tentangnya unik daripada suatu produk. Ini perencanaan pemasaran. Saya rangkum adanya 4P. Yang pertama, penentuan kebutuhan pasar. Nah, memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Kemudian yang ketiga, pemilihan strategi pasar. Nah, ini 4P: produk, price, promotion, dan place. Produk kita seperti apa, harganya berapa, promosinya, kita perlu promosi atau tidak. Nah, tentunya kita harus promosi. Dan kemudian tempat, place. Yang terakhir, yang keempat, menempatkan strategi pasar dalam persaingan. Nah, ini harus bersaing dengan kompetitor maupun produk yang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini marketing strategi, penelitian dan pengembangan pasar atau PROB. Kemudian produk, tahap pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, kejenuhan, penurunan. Nah, ini sudah pasti adanya pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, kematangan, kejenuhan, dan penurunan. Di sini ada tempat, place, saluran distribusi, tempat usaha, dan tata letak. Harga, price, penetrasi, skimming, sliding down, follow the leader pricing. Nah, ini harga daripada produk kita yang kita tawarkan ke masyarakat maupun ke konsumen. Nah, ini promosi, kita bisa membuat iklan atau membuat sales promosi. Nah, ini di marketing strategi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi pengembangan, pengenalan, PLC, produk PLC, life cycle. Yang pertama mungkin kita ada tahap pengembangan di sini. Tahap pengembangan selama beberapa bulan, kemudian ada pengenalan lingkungan, pengenalan konsumen, pengenalan daripada masyarakat di sekitar kita. Misalnya contohnya ada yang kasbon, kemudian ada pelanggan yang ribet, ada pelanggan yang kemudian ada pelanggan yang kemudian inginnya bonus seperti ini. Nah, itu adanya di sini pertumbuhan. Kemudian di sini ada kematangan. Ketika kita telah mengetahui lokasi kita, masyarakat kita, pelanggan kita. Nah, di sini ada proses daripada kematangan. Kemudian di sini ada kejenuhan, sudah pasti dalam berwirausaha atau dalam membuka usaha terhadap produk baru kita maupun terhadap produk yang sudah banyak yang ada di perusahaan kita atau di wirausaha kita, sudah pasti ada kejenuhan. Nah, di sini ada tahap kejenuhan. Jenuh, misalnya produk kita di sini yang beli cuma itu aja, misalnya nggak ada yang beli contohnya. Nah, itu ada pada kejenuhan. Kemudian yang terakhir di sini ada penurunan, sudah pasti setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, misalnya pendapatan ada penurunan contohnya. Bagaimana cara mengatasi ini? Nah, di sini kita harus berinovasi. Mungkin produk kita jenuh dari tangan konsumen, rasa dari produk kita mungkin tidak enak di lidah konsumen. Nah, di sini kita harus berinovasi. Nah,
evaluasi produk kita. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, di sini ada daur hidup produk, strategi daur hidup produk. Nah, di sini saya kasih contoh ada 3 produk. Contoh di sini yang produk merah menurun. Kemudian misalnya yang produk kuning di sini standar. Kemudian yang produk biru di sini yang pertama naik, kemudian menurun. Nah, ini daur hidup, strategi daur hidup daripada produk. Nah, ini yang mempunyai produk-produk banyak. Misalnya contohnya di sini 3 produk. Oke, kita lanjut. Nah, ini strategi harga. Nah, ini sudah pasti ketika kita membuat wirausaha atau membuka wirausaha, kita harus bermain daripada harga. Strateginya bagaimana? Nah, strategi penetrasi harga, menetapkan harga di bawah harga normal. Nah, ini yang hal yang utama. Bila perlu harga yang ada di pasaran kita jatuhkan dulu nih. Supaya kenapa? Supaya konsumen tertarik dulu kepada kita. Nah, itu hal yang utama. Kemudian harga skimming, menetapkan harga di atas harga normal. Nah, ini bisa jadi karena produk kita misalnya lebih awet daripada produk yang lain karena harganya lebih mahal. Nah, ini bisa jadi. Kemudian di sini ada sliding down the demand kurva. Misalnya tujuan dari strategi ini adalah untuk merebut keunggulan bersaing melalui keunggulan teknologi. Misalnya ada yang jualan di toko offline. Nah, saya tidak perlu nih membuka toko, tapi saya ingin membuka toko lewat HP, lewat smartphone dengan cara jualan online. Nah, dengan membuka seller-seller yang lainnya, nah kita bisa jualan tanpa membuka toko atau tanpa membuka lapak. Kemudian terakhir di sini ada strategi follow the leader pricing. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pedagang kecil dengan mengamati berbagai kebijaksanaan harga pesaing dan harga individual dengan meninjau periklanannya. Nah, ini strategi ini mungkin tidak digunakan oleh pedagang kecil saja, pedagang besar, pedagang internasional dunia. Nah, dia menggunakan ini karena ini adalah mengamati lingkungan, mengamati harga pesaingnya. Misalnya dari contohnya Mitsubishi Expander dengan Nissan Livina. Nah, itu bentuk sama, kemudian harga sangat berbeda. Nah, itu daripada strategi harga. Oke, kita lanjut. Nah, ini promosiin produk. Nah, ini hanya contoh saja. Misalnya ketika teman-teman ingin atau sudah membuka usaha atau membuat produk usaha yang baru, nah, ini promosi adalah hal yang sangat penting.
Apa kelemahannya? Seperti itu. Kenapa sih dulunya minuman isotonik ini viral banyak, tapi sekarang kok tidak ada, hampir langka mungkin. Nah ini mungkin ada kelemahan daripada produk ini. Nah apa sih kelemahannya? Mungkin daripada rasa, mungkin daripada desain produk yang kurang menarik. Nah itu bisa saja ada daripada kelemahan daripada produk. Kemudian di sini ada opportunities, peluang. Nah, misalnya saya kasih contoh, aplikasi Gojek dan Tokopedia sekarang menyatu menjadi GoTo. Di sini go far, go together misalnya. Nah, di sini ketika orang yang ingin membeli di Tokopedia ingin cepat sampai atau instan menggunakan Gojek, itu ada daripada Tokopedia. Dan yang lainnya di sini yang terakhir ada threats, ancaman. Nah ini saya kasih contoh perusahaan Alfamart selalu berdekatan dengan Indomart. Nah, ini strategi marketing daripada Alfamart yang sangat mengintip daripada perusahaan Indomarko ini. Nah ketika Indomart membuka di suatu pertigaan contohnya, Alfamart ingin membuka juga. Kenapa? Karena Indomart contohnya menjual produk-produk hampir sama dengan Alfamart. Ketika konsumen ingin ke Indomart, produk itu tidak ada, kita bisa mencarinya ke Alfamart. Nah seperti itu. Hal uniknya apa? Apakah pembiayaan atau pembayarannya lebih mudah daripada Indomart atau lebih mudah dari Alfamart? Biaya operasionalnya itu sangatlah berbeda. Keunggulan produknya pun sangat berbeda. Dari segi harga pasti ada yang berbeda. Promosi setiap hari pasti ada yang berbeda. Nah itu adalah persaingan pasar yang ada di sekitar kita. Nah ini contohnya Indomart dan Alfamart. Nah ini perencanaan pengembangan produk. Nah saya kasih contoh di sini ada bakso. Bakso di sini dari generasi milenial, dari generasi dulu sampai milenial sekarang. Nah, bentuknya mungkin seperti ini terus bulat. Pengembangan produknya seperti apa? Nah, kita harus berinovasi, mulai dari rasa, mulai dari toppingnya, mulai dari misalnya nama baksonya, misalnya bakso Sunda, bakso misalnya yang lainnya bakso Mas Jawa contohnya. Nah itu sangat berbeda daripada yang lainnya. Mungkin bentuk sama bakso tapi rasa yang berbeda dan nama yang berbeda. Nah, ini pemahaman tentang produk. Kemudian ada pentingnya inovasi produk. Nah inovasi dari bakso ini kita misalnya ingin membuat bakso lobster, bakso iga sapi. Nah itu adalah inovasi dari suatu produk yang telah ada. Yang ketiga ada pengembangan produk baru. Nah, misalnya kita membuat bakso nih, bahannya bukan dari daging sapi. Misalnya kita membuat dari bahan daging ayam. Nah itu pengembangan daripada produk baru. Yang keempat, strategi bauran produk. Nah strategi misalnya dari nama-nama yang telah kita buat, baurannya seperti apa, strategi kita seperti apa. Membuka cabangkah, misalnya cabang Cikupa, cabang Serang, cabang Bogor contohnya. Nah itu strategi daripada pemasaran, daripada bauran produk yang telah kita buat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah ini titip dari saya, berwirausahalah mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti, jangan banyak alasan. Misalnya kita ingin membuka usaha kecil-kecilan dulu nih, is oke, silahkan ya. Mulai dari misalnya usaha kerajinan tangan, mulai dari usaha fashion, mulai dari usaha desain, usaha minuman, usaha makanan, ya silahkan ya. Karena itu akan mencerminkan diri kita nanti supaya perkembangan hidup kita, perkembangan daripada suatu keahlian kita atau skill kita itu akan terlihat oleh masyarakat yang ada di sekitar kita.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.